Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat Isya berjamaah, salat tarawih dan iktikaf. Semoga saum Ramadan kita hari tadi tidak noda, tidak ada cacatnya, dan kita persembahkan kepada Allah sebagai bukti ketaatan kita kepadanya. Para jamaah yang berbahagia, setiap kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, dan setiap akan menghadapi Idul Fitri, dan setiap akan menghadapi Idul Adha, selalu saja kita menghadapi situasi yang memprihatinkan. Keprihatinan kita sudah berpuluh tahun. Permasalahan yang sama selalu saja terulang. Hal ini disebabkan karena di kalangan umat kita masih sulit untuk dipersatukan di dalam menghadapi sesuatu permasalahan. Masing-masing kelompok menganggap dia yang paling benar, menganggap kelompok yang lain tidak benar. Muncul ego masing-masing kelompok sehingga mempertontonkan ketidaksepahaman dan tidak adanya kesatuan dan persatuan di kalangan umat, yang mengakibatkan masa umat ini adalah mayoritas di republik ini, maka berarti tidak adanya kesatuan dan persatuan bangsa ini. Tetapi semuanya sudah terjadi, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah untuk masa yang akan datang, mudah-mudahan tidak terulang kembali hal yang sama. Untuk itu kita harus bersikap, pertama harus bersikap logik. Yang kedua, harus bersikap bijak dalam menghadapi situasi yang demikian. Logik artinya tidak taklid, menggunakan akal dan pikiran, karena Islam sangat mengutamakan akal dan pikiran. Sehingga di dalam Al-Quran berulang-ulang Allah mengingatkan kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah tidak kamu gunakan akalmu? Apakah tidak kamu gunakan fikiranmu untuk menelaah fenomena-fenomena alam? Sebab pergantian malam dan siang, terjadinya perubahan waktu adalah fenomena alam. Dan kita diminta untuk menggunakan akal dan fikiran menelaah hal yang demikian. Oleh sebab itu kita sekali-kali jangan taklid apa yang dikemukakan oleh salah seorang pimpinan kita, kita taklid mengikuti begitu saja tanpa menggunakan akal dan fikiran. Itu sangat terlarang dalam Islam. Oleh sebab itu maka di dalam menghadapi situasi yang saya kemukakan tadi, mari kita gunakan logika kita. Kenapa ruqyah itu dilakukan hanya waktu akan mulai puasa? Kenapa tidak tiap bulan? Sebab kita membutuhkan waktu salat. Waktu salat itu adalah berdasarkan hisab itu, berdasarkan perhitungan. Pertama yang perlu kita lihat. Waktu berbuka pun demikian, itu berdasarkan hisab. Jadi para jamaah yang bahagia, logika perlu digunakan berdasarkan aturan-aturan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, kita harus bersikap bijak. Terdapatnya perbedaan pendapat yang demikian, perbedaan metodologi, maka kita jangan sampai terjebak kepada perpecahan.
terjebak kepada menyalahkan satu kelompok dan menyalahkan kelompok yang lain, membenarkan kelompok yang lain. Sebagai para intelektual yang sudah mengalami pendidikan lanjut di perguruan tinggi, maka ke depan kebijakan ini atau bijak ini harus kita di dalam tubuh kita sendiri, agar kita tidak terjebak lagi kepada kelompok-kelompok yang sangat merugikan kesatuan dan persatuan umat. Kalau kita membaca sejarah, 3 kali perang salib yang terjadi pada sekitar tahun 1100, dan ketiga kali perang salib ini kufur Eropa, orang-orang kafir dari Eropa dapat dikalahkan oleh umat Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Di mana letak kuncinya kemenangan tersebut? Tidak lain adalah Salahuddin Al-Ayyubi menghadapi kafir Eropa di dalam perang salib dengan terlebih dulu mempersatukan umat. Dengan persatuan yang kokoh dan kuat, betapa besarnya ratusan ribu dari Jerman, dari Inggris dan dari Prancis datang ke Palestina untuk menjadikan Palestina sebagai kota suci mereka. Dengan melakukan perang salib dapat dikalahkan secara telak oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah-mudahan pelajaran ini dapat kita jadikan sebagai renungan ke depan, agar kita tidak terjebak pada kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang sangat merugikan kesatuan umat ini. Para jamaah yang berbahagia, kembali kepada masalah saum. Di dalam Islam, setiap ibadah yang kita lakukan harus ada dasar hukumnya. Harus ada ketentuan yang jelas baik Al-Quran pun hadis. Menurut hukum syar'i, saum Ramadan hukumnya wajib. Artinya adalah kalau ditinggalkan kita mendapatkan sanksi, kalau kita laksanakan kita mendapat reward, pahala. Di sini bedanya hukum syar'i dengan hukum sekuler. Dalam hukum syar'i ada panis dan ada reward. Tetapi dalam hukum sekuler yang ada hanya panisnya saja. Jadi apabila tertinggal salah satu ibadah puasa kita, maka itu harus kita ganti. Dan tertinggalnya ibadah puasa itu kalau tidak ada suatu ilat atau sebab yang jelas. Sebab di dalam ilmu fikih sendiri dijelaskan bolehnya diganti atau dibayar puasa itu apabila ada pelanggaran-pelanggaran atau ketidaklaksanaan berdasarkan hal-hal tertentu. Jadi bagi kita yang melaksanakan saum Ramadan, tolong hati-hati. Jadi kalau seperti sholat tertinggal tidak bisa kita qada. Tetapi saum Ramadan kalau tertinggal bisa diganti. Itu hukum syar'i. Sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan saum Ramadan sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan melaksanakan saum Ramadan untuk meningkatkan diri kita menjadi hamba Allah yang takwa, yang muttaqin. Jadi bukan karena persatuan dan kesatuan. Saya merinding juga mendengar salah satu statement waktu sidang isbat. Ada yang mengatakan bahwa dia melaksanakan pertama bulan suci Ramadan karena persatuan dan kesatuan. Alangkah sangat keliru pendapat itu, statement itu. Oleh sebab itu maka berhati-hatilah mengeluarkan statement dan pernyataan, karena itu akan berakibat fatal kalau salah. Jadi pelaksanaan saum Ramadan, tujuan melaksanakan saum Ramadan untuk meningkatkan diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini tujuannya. Bukan karena untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Para jemaah yang berbahagia, kalau kita telusuri bagaimana Ramadan itu sangat penting dan mendasarnya dan strategisnya dalam kehidupan kita, maka ada beberapa peristiwa yang terjadi dalam bulan Ramadan tersebut. Pertama, pada bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu adalah pada malam Qadar. Dan malam Qadar itu diestimasi setelah tanggal 20 ke atas.
10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, di sini terletak lagi keanehan di Indonesia. Nuzul Quran kita peringati tanggal 17 Ramadan. Sedangkan di negara-negara muslim lainnya tanggal 27 biasanya. Sebab itu tanggal 21 ke atas. Nah, ini juga kadang-kadang kita tidak dapat secara logika kita terima. Kenapa? Wah, hal itu sampai membudaya begitu. Jadi turunnya Al-Quran itu adalah pada saat malam qadar. Malam qadar itu jatuhnya setelah tanggal 20 bulan suci Ramadan. Yang kedua, pada bulan Ramadan sendiri terjadi perang Badar Kubra. Di mana dalam perang Badar Kubra ini Rasulullah memenangkan peperangan. Kemudian pada bulan suci Ramadan itu juga terjadi yang namanya Fathul Mekah, penaklukan Mekah, pembasmian semua berhala-berhala. Yang keempat terjadinya pada bulan suci Ramadan itu Lailatul Qadar, suatu malam yang 1000 bulan lebih daripada amal ibadah biasa, luar biasa. 1000 bulan yang diberikan oleh Allah semacam suatu nilai tambah atau insentif kepada hamba-hamba Allah yang mendapatkan malam qadar. Yang kelima, diangkatnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul. Sedangkan enam adalah dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya syaitan. Mungkin ini dalam pengertian kiasan. Jadi para jamaah yang berbahagia, betapa luar biasanya bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu janganlah kita sia-siakan, janganlah kita lalaikan dia. Laksanakanlah secara sungguh-sungguh dengan penuh ketulusan, penuh ketaatan, agar apa yang dikemukakan dalam surat Al-Baqarah 183, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, karena dengan takwalah keselamatan hidup di dunia dan akhirat dapat dicapai oleh seseorang. Para jemaah yang berbahagia, di samping itu bulan suci Ramadan disebut juga Syahrul Allah, bulannya Allah. Karena bulan tersebut diberikan suatu limpahan ampunan, pensucian diri bagi hamba-hamba Allah yang berpuasa. Sehingga nanti pada tanggal 1 Syawal kita menjadi hamba-hamba yang fitrah jiwanya, bersih jiwanya, terbebas dari macam dosa. Yang kedua, bulan Ramadan juga disebut Syahrul Al-Ala'i, yaitu bulan dilimpahkannya rahmat. Berbagai macam rahmat diberikan oleh Allah kepada kita selama bulan suci Ramadan. Nilai tambah yang diberikan dalam bentuk ibadah sunat maupun dalam ibadah wajib. Kemudian bulan Ramadan disebut juga Syahrul Al-Quran, yaitu bulan turunnya Al-Quran sebagaimana yang telah kita ungkapkan tadi. Bulan Ramadan juga disebut Syahrul An-Nayati, yaitu bebas dari siksa neraka. Artinya pada bulan suci Ramadan itu, di mana diberikan nama An-Nayah adalah di mana setiap mukmin yang melaksanakan puasa dengan iman dan takwa dan penuh ketulusan, maka dia akan dibebaskan dari dosa-dosanya. Kemudian bulan Ramadan disebut juga Syahrul Al-Jud, yaitu bulan di mana jiwa manusia tertanam rasa kedermawanan. Oleh sebab itu maka setiap bulan Ramadan para pelaksana puasa Ramadan selalu berusaha sebatas sekecil apapun rezeki yang dia terima, dia akan selalu berinfak dan bersedekah. Karena dia yakin apa yang dia infakkan dan sedekahkan selama bulan suci Ramadan akan mendapatkan nilai lebih daripada bulan-bulan lainnya. Kemudian bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Muwasa, yaitu bulan pertolongan. Karena bulan suci Ramadan ini di mana setiap mukmin yang melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum Ramadan, maka selalu dia akan berusaha membantu saudara-saudaranya yang membutuhkannya. Apalagi di negara kita ini masih banyak saudara-saudara kita yang du'afa wal masakin, yang hanya untuk dimakan sehari-hari saja belum tentu dapat terpenuhi. Di mana berdasarkan garis kemiskinan masih sekitar 30% bangsa ini berada di bawah garis kemiskinan. Jadi mudah-mudahan bulan saum Ramadan yang dikatakan tadi Al-Muwawasah itu
adalah betul-betul terketuk hati kita untuk menolong sesama kita. Bulan Ramadan juga disebutkan Asyurut Tilawah, bulan di mana setiap mukmin mempelajari, membaca, memahami ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga dibiasakan dengan tadarus. Dan setiap kita berusaha agar bulan suci Ramadan itu paling sedikit 1 kali dapat kita tamatkan. Tetapi tidak hanya membaca, memahami, mengerti dan sekaligus mengamalkannya. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul As-Sabar, bulan di mana setiap orang betul-betul meningkatkan dirinya untuk menjadi sabar. Saudara-saudara tentu dapat mengikuti kalau kita akan berbuka. 1 menit pun sebelum berbuka kita berusaha untuk tidak melaksanakan. Dengan penuh kesabaran kita tunggu detik demi detik sampai titik di mana kita boleh berbuka. Itu suatu kesabaran yang luar biasa. Kemudian bulan Ramadan disebut juga Syahrul Ar-Rahmah, bulan di mana dilimpahkan berbagai macam rahmat dan nikmat. Dan terakhir adalah Syahrul Al-Aid. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana pada akhirnya satu-satunya bulan yang diakhiri dengan Idul Fitri. Bulan-bulan lain tidak ada yang diakhiri dengan Idul Fitri. Inilah keutamaan-keutamaan nama-nama yang dikandung oleh bulan suci Ramadan yang sangat sayang sekali jika kita semua tidak bekerja secara sungguh-sungguh dan melaksanakan secara sungguh bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu maka Rasulullah bersabda, orang-orang berpuasa di bulan suci Ramadan karena semata-mata karena iman dan takwa, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Jamaah. Jadi dengan sabda Rasulullah ini teranglah bagi kita, jelaslah bagi kita betapa strategisnya bulan suci Ramadan di dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu maka bulan ini jangan sampai kita lewatkan ibadah-ibadah untuk melengkapi ibadah wajib yang telah kita laksanakan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.